Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Bab fi qawlihi ta'ala yalmizuna al-mutawwi'in. Bab tentang firman Allah Ta'ala, mereka suka mengejek orang-orang yang berbuat kebaikan. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala umirna bis sadaqah. Qala kunna nuhamil. Qala fatasaddaqa Abu Aqil binisfi sa'. Qala faja'a insanun bi syai'in akthar minhu. Faqala al-munafiqun inna Allaha laghaniyyun an sadaqati hadha. وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. Dari Abu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami diperintahkan untuk bersedekah. Ucapan seorang sahabat, kami diperintahkan, itu maksudnya itu Rasulullah SAW yang memerintahkannya. Ini dihukumi marfu, ya. Maka kami pun nuhamil sudah kita pernah jelaskan, yaitu pergi ke pasar untuk jadi kuli dengan diupah. Fatasaddaqa Abu Aqilin binisfi sa'. Lalu Abu Aqil bersedekah dengan setengah sa'. Dan datang seseorang yang lain dengan yang lebih banyak dari itu. Disebutkan dalam riwayat, yaitu Abdurrahman bin Auf. Maka orang-orang munafik berkata, Allah tidak butuh kepada sedekah yang sedikit ini. Maksudnya Abu Aqil yang sedekah cuma setengah sa'. Dan kemudian mengomentari orang yang bersedekah dengan sedekah yang lebih banyak. Wa ma fa'ala hadzal akhar illa riya. Itu orang riya itu. Dia pengen dipuji aja. Maka turunlah firman Allah tentang mereka orang munafik itu. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Itu orang-orang yang suka mengejek orang-orang yang berbuat kebaikan dari kalangan kaum mukminin dalam sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan mengejek orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali sesuai kemampuan mereka. Fayaskharuna minhum. Lalu mereka pun memperolok orang-orang yang bersedekah itu. Sakhirallahu minhum. Dan Allah pun memperolok mereka. Artinya Allah membalas perolokan mereka. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Di sini kita ambil faedah, akhi. Yaitu imtithalus sahabah wa musara'atuhum limtithalil amrin Nabi SAW. Bahwa para sahabat itu, Pak, kalau sudah diperintah itu langsung dipraktekkan, Pak. Ya. Ketika mereka disuruh sedekah, langsung dipraktekkan. Sampai-sampai di antara mereka yang nggak punya fulus, ya, pergi ke pasar
Buat apa? Jadi kuli. Jadi kuli, kemudian hasil upahnya disedekahkan. Subhanallah. Demikian seharusnya kita, saudaraku seiman, dalam melaksanakan perintah Allah itu. Ya, segera lakukan. Jangan pernah kita ketika disuruh itu nanya-nanya lalu kenapa gitu, kenapa gini. Nanti ajalah kalau saya sudah siap. Banyak orang seperti itu. Kalau para sahabat, Masya Allah. Ketika Allah turunkan ayat hijab, para wanita itu ketika mendengar ayat hijab langsung menarik gorden-gorden mereka. Langsung mereka pakai. Coba zaman sekarang antum tawarkan jilbab ke perempuan yang gak pakai jilbab muslimah. Ya, Mbak, pakai dong. Mana mau. Kenapa, Pak? Ya itu, akidahnya. Kalau para sahabat sudah ditempa akidahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah kepada akidah, tauhid, akidah. Dan hasilnya luar biasa, Masya Allah. Makanya kata Aisyah, karena awwalu ma nazala minal Qur'an, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran, jangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalau yang pertama kali turun, jangan berzina, kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Belum siap akidahnya, Pak. Makanya kalau kita berdakwah kepada manusia itu kuatkan dulu akidahnya. Jadikan mereka takut kepada Allah. Jadikan mereka cinta kepada Allah. Jadikan mereka berharap kepada kehidupan akhirat. Kalau 3 ini sudah tumbuh di hati seseorang, maka jiwa sami'na wa ata'nanya pun akan muncul. Taslimnya pun akan tumbuh di hatinya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faedah ya akhul Islam. Hirsus sahaba ala sadaqah. Semangat para sahabat untuk bersedekah. Sampai-sampai di antara mereka yang tidak punya, ya, yang susah pun berusaha sekuat tenaga agar bisa sedekah, Pak. Nanti akan disebutkan hadis tentang orang-orang yang fakir miskin, nggak bisa sedekah, ngadu ke Rasulullah SAW kadang nggak bisa sedekah. Saking mereka ingin bisa sedekahnya. Maka dari itu ya akhi, kita pun demikian. Berusaha untuk semangat dalam bersedekah. Faedah selanjutnya ya akhul Islam. Anna min sifatil munafiqin lamzul mutawwi'in. Di antara sifat orang-orang munafik itu, Pak, suka ngejek orang yang berbuat kebaikan, Pak. Ya. Ada orang yang rajin ke masjid dibilang sok cuci. Ada perempuan yang pakai jilbab, sebutnya apa? Jangan-jangan palanya pitak gitu. Ya. Ada orang yang pakai berjenggot, kayak kambing. Ini sifat orang munafik ya, mengejek orang yang berbuat kebaikan, yang ingin melaksanakan dan mempraktekkan perintah Allah dan Rasulnya, malah diejek, Masya Allah. Ada orang yang ingin mempraktekkan perintah Rasul untuk memakai kain di atas mata kaki, diejek, banjir ya Pak. Sementara yang pakai celana cuma sepaha nggak disebut banjir, Pak. Padahal banjirnya lebih dalam itu. Subhanallah, saudaraku seiman. Nah ini, akhi. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, itu as-sabru al-adha. Anjuran kita sabar menghadapi ejekan. Ketika ada orang yang mengejek kita saat kita hendak berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan, pasti ada orang yang ngejek, udah cuekin aja, Pak. Allah kita tidak akan pernah bisa lepas dari ejekan orang, Pak.
Ya. Kewajiban kita apa? Udah, kalau kita tahu ini di atas kebaikan, bismillah. Jangan pernah mendengar apa kata orang. Jangan pernah mendengar apa komentar orang. Gak penting mendengar komentar orang itu. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, anna lamzul mutawwi'in min kaba'iril dzunub. Mengejek orang yang berbuat kebaikan itu termasuk dosa besar dan pelakunya fasik. Akhal Islam saudaraku seiman. Faedah bab selanjutnya, bab man jama'a shadaqah wa a'malal bir. Bab orang yang mengumpulkan sedekah dan amalan-amalan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawma sha'iman, qala Abu Bakar ana, faman tabi'a minkumul yawma janazatan, qala Abu Bakar ana, qala faman at'ama minkumul yawma miskinan, qala Abu Bakar ana, qala faman ada minkumul yawma maridan, qala Abu Bakar ana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang di pagi hari ini sedang berpuasa? Abu Bakar ngacung, aku. Siapa yang hari ini sudah mengikuti jenazah? Abu Bakar ngacung lagi, aku wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin? Abu Bakar lagi yang ngacung, aku wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar lagi yang ngacung, aku wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini, kata Rasulullah SAW, tidaklah terkumpul amalan-amalan tadi dalam satu hari pada seseorang, kecuali ia akan masuk surga. Sebagian ulama mengatakan artinya masuk surga tanpa hisab. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan hadis ini, ya akhi, kita ambil faidah. Faedah yang pertama, bahwa jawaban aku itu tidak tercela. Yang tercela itu kalau seseorang ngomong aku, saya dalam rangka berbangga-bangga. Adapun Abu Bakar di sini dalam rangka apa? Menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Bukan dalam rangka berbangga-bangga. Adapun mengatakan saya dalam rangka, wah saya punya kelebihan nih, saya punya kehebatan. Lalu kita ujub atau sombong, maka ini yang haram. Seperti iblis yang mengatakan, ana khairum min. Aku yang lebih baik dari dia. Faedah selanjutnya, ya akhal Islam, hadis ini menunjukkan fadlu Abi Bakar, keutamaan Abu Bakar, wa musara'atuh lil khairat, di mana Abu Bakar itu Masya Allah Pak, orangnya selalu semangat kepada kebaikan, selalu bersegera kepada berbagai macam amalan-amalan yang baik. Maka kita pun juga demikian, berusahalah ya akhi, setiap kita untuk semangat kepada kebaikan. Akhwal Islam, ada kebaikan jangan ditunda-tunda, segera kita lakukan. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kepada kebaikan. Allah berfirman,
Afi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah orang-orang berlomba itu hendaknya berlomba-lomba. Jangan sampai kita lomba-lomba lari semangat, ya, lomba-lomba dunia semangat, tapi lomba kepada kebaikan males. Mulai ini jangan sampai terjadi pada diri kita, saudaraku seiman. Pada selanjutnya ya akhal Islam, hadis ini menunjukkan fadlu sadaqah, keutamaan sadaqah, wa it'amul masakin, dan memberi makan fakir miskin. Di mana sadaqah, sebagaimana sudah kita sebutkan dalam beberapa hadis yang telah berlalu, keutamanya agung, saudaraku seiman. Iya. Kata Rasulullah, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sadaqah itu memadamkan dosa. Apa maksudnya memadamkan dosa? Syekh Abdul Salam Asy'air memberikan faidah. Beliau mengatakan bahwa lidzunub tabiat. Dosa itu, Pak, biasanya menimbulkan kesialan. Dosa itu suka menimbulkan apa? Kesialan. Dan kesialan itu terkadang baru kita rasakan setelah beberapa tahun dari dosa itu. Iya. Nah, ketika kita bersedekah, maka memadamkan dosa, sehingga kesialan akibat daripada dosa pun tidak akan ada lagi. Karena sudah padam. Seperti apa? Air yang memadamkan apa? Api. Api kalau sudah padam, selesai sudah. Tidak akan merembet lagi. Demikian pula, ini menunjukkan akan luar biasanya sedekah, ya. Makanya kebiasaan salafus saleh terdahulu, kalau mereka jatuh kepada dosa, mereka langsung sedekah. Setiap kali jatuh kepada dosa, selain taubat, segera sedekah. Supaya apa? Tadi, Pak, untuk memadamkan daripada apa? Dosa itu. Supaya kesialan akibat dosa ini pun juga ikut padam. Hadis ini menunjukkan fadlus siyam, keutamaan puasa. Dan sebutkan dalam hadis Rasul sabda, "Alaika bis-siyam fa innahu la mithla lah." Hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu enggak ada tandingannya, Pak. Ya. Hadis ini menunjukkan juga fadlut tiba'il janaiz, keutamaan mengikuti jenazah seorang muslim. Hadis ini juga menunjukkan fadlu iyadatil marid, keutamaan menjenguk orang sakit. Dan menjenguk orang sakit itu dalam hadis didoakan 70.000 malaikat. Kalau kita pengen didoakan oleh 70.000 malaikat, jenguk orang sakit. Bahkan ketika kita menjenguk, kata Rasulullah SAW, fi khirfah min khirafil jannah. Kita berada di sebuah taman buahnya surga. Selama kita menjenguk, kita berada di taman buahnya surga. Allahu Akbar. Iya. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman, anna majmu'at hadhil khisal, ya, takunu fi rajulin 'azim. Bahwa kalau amalan-amalan kebaikan tersebut terkumpul pada seseorang di suatu hari, ini menunjukkan ini orang hebat, Pak. Orang yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidaklah amalan-amalan kebaikan tersebut terkumpul pada seseorang di suatu hari kecuali pasti masuk surga. Masya Allah. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Pada selanjutnya ya akhal Islam, syaraful a'mal salihah. Bahwa amalan saleh itu mulia, Pak, di sisi Allah. Makanya balasannya apa? Balasannya jannah, surga. Amalan saleh itu mulia.
Makanya naik banget ya. Kalau kita beramal soleh, tujuan utama dari amal solehnya hanya dunia, Pak. Ada orang yang sholat duha, tujuan utamanya biar rezekinya lancar. Ada orang yang ya sholat malam biar cepat naik jabatan. Ya, dunia di sisi Allah itu hina. Rasulullah mengumpamakan dunia itu seperti apa? Seperti tinja, seperti kotoran yang keluar dari perut kita. Dalam hadis yang sahih begitu. Innama kharaja min batni ahadikum qad daraba lid-dunya mathala. Sesungguhnya kotoran yang keluar dari perut seseorang dari kalian itulah perumpamaan dunia. Sementara amal soleh itu mulia, Pak. Balasannya surga. Ternyata diinginkan darinya kotoran. La haula wala quwata illa billah. Makanya Allah mengatakan man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurang. Tapi mereka di akhirat tidak mendapat apapun kecuali api neraka, kata Allah. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Iya. Makanya akhi, yang harus kita harapkan ketika beramal soleh yang paling besar ridha Allah. Mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hadis berikutnya, an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah ya Abdullah hadha khair faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Qala Abu Bakr as-Siddiq ya Rasulullah ma ala ahadin jud'a min tilkal abwab min darurah fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Qala Rasulullah SAW na'am wa arju an takuna minhum. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menginfakkan zaujain dua pasang, sepasang zaujain itu satu pasang ya, di jalan Allah. Apa maksudnya, Pak? Siapa yang menginfakkan sepasang di jalan Allah? Sebagian ulama mengatakan maksudnya kalau kita menginfakkan, misalnya antum berinfak apa? Menginfakkan HP, ya, maka infakkan 2 buah sepasang. Menginfak mobil, infak 2 mobil. Menginfakkan apa? Motor, infak 2 motor. Sepasang. Ya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian lagi mengatakan bahwa masuk juga semua kebaikan. Maka kata Ibnu Hajar, wa yumkin an yakuna al-murad bil infaq fi shalah fi ma yata'allaq bi wasailiha min tahsili alatiha min taharatin wa tathiri thawbin wa badanin wa makanin wal infaq fi siyami bima yuqawwihi ala fi'lihi wa khulusil qasdi fihi wal infaq fil afwi anin nasi yumkin an yaqa'a bi tarki ma yajibu lahu min haqqin wal infaq fit tawakkul ila ghairi dzalik. Mungkin kata beliau maksud daripada infak ini ya itu yang berhubungan dengan wasilah untuk menghasilkan alat-alatnya.
seperti sholat, ya. Maka wasilahnya untuk sholat adalah berwudu. Ya. Demikian pula sucinya badan kita dan baju kita serta tempat kita. Demikian pula berinfak, ya, ketika sedang berpuasa, sehingga kita menggabungkan antara puasa dengan infak, sedekah. Disertai dengan keikhlasan niat. Ya. Nah ini, dan ketika kita berinfak, bukan hanya infak harta, tapi juga disertai dengan infak berupa tasbih, berzikir, itu juga termasuk sedekah. Ya, Allahu a'lam. Ini ada demikian penafsiran sebagian ulama, ya. Ya, sebagian mengatakan bahwa kalau kita berinfak, yang bagus ya sepasang. Ya, menginfakkan sendal ya zaujain, menginfakkan baju ya zaujain, 2, ya. Begitu ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menginfakkan sepasang di jalan Allah akan dipanggil di surga, hai Abdullah, ini kebaikan. Siapa yang termasuk ahli sholat, dan ini menguatkan tafsir Ibnu Hajar tadi, bahwa ini tidak terbatas pada berinfak dengan harta, tapi masuk padanya semua kebaikan. Siapa yang termasuk ahli sholat, apa maksudnya ahli sholat, Pak? Kata Imam Al-Qurtubi, minal mukthirina min sholati tatawwu. Maksud ahli sholat di sini yaitu dia bukan hanya sholat wajib, tapi juga memperbanyak sholat tatawwu, sunnah. Dan ini termasuk zaujain. Zaujain memasangkan yang wajib dengan yang sunnah. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Apabila dia termasuk ahli sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Berarti surga ada berapa pintu, Pak? Hah? Surga ada berapa pintu? 8. Di antara 8 pintu surga itu ada namanya pintu Royan, ada namanya pintu sholat. Nanti akan disebutkan juga dalam hadis ini. Siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang termasuk ahli sedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang termasuk ahli puasa, yaitu puasa yang wajib maupun yang sunnah, maka ia akan dipanggil dari pintu Rayyan. Ya. Ini baru disebutkan berapa pintu nih, Pak? Pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa, yaitu Rayyan. Baru 4 lagi. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, ada pintu khusus juga, Pak. Namanya Al-Babul Aiman. Bab Aiman. Nah, dari pintu inilah mereka akan masuk, orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari seluruh pintu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, iya ada. Aku berharap kamu orangnya. Subhanallah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kita ambil faidah dari hadis ini, Pak. Hadis ini kita ambil faidah. Dalilun ala tanawu'i a'malil bir. Dalil
agar kita beramal soleh itu hendaknya bukan satu macam, tapi beberapa macam. Dan kita pasang-pasangkan, Pak, yang wajib dengan yang sunnah. Puasa wajib dengan puasa sunnah kita lakukan. Demikian pula sholat wajib dengan sholat sunnah kita pasangkan. Ketika kita berinfak di jalan Allah pun juga kita pasangkan antara infak yang wajib dengan infak yang apa? Yang sunnah. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, akhi, annal abda qad yaftahillahu alaihi qad yaftahullahu alaihi baban min abwabil khair wal ibadah. Terkadang seorang hamba itu dibuka oleh Allah salah satu pintu kebaikan. Maka kalau antum dibukakan kepada antum salah satu pintu kebaikan, jangan disia-siakan, ya akhi. Contoh misalnya, Allah buka kepada antum kemudahan untuk berpuasa sunnah. Antum suka puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid. Ya, jangan ditinggalkan, Pak. Wallahi ini pemberian dari Allah yang luar biasa. Pemberian dari Allah yang luar biasa nih, Pak. Melebihi pemberian mobil, rumah, harta, kekayaan kecil itu semua. Kalau Allah bukakan kepada kita, misalnya antum senang baca Quran, sampai setiap hari baca Quran 2 juz atau 3 juz. Terus Pak istiqomah sampai meninggal dunia, pelihara terus. Mudah-mudahan kita dipanggil dari pintu itu. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya ya akhal Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap pintu surga itu ada 8 dan masing-masing pintu itu sesuai dengan amal. Lalu bagaimana dengan hadis, Pak? Siapa yang setelah wudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan kepadanya 8 pintu surga. Dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia mau. Berarti orang yang seperti ini dipanggil dari semua pintu dong. Ya. Apa tidak bertabrakan dengan hadis ini? Bahwa orang ahli sholat dipanggil dari bab sholat. Kata Ibnu Hajar tidak bertabrakan. Karena orang ini akan dipanggil dari 8 pintu surga, tapi tetap masuknya pasti salah satu pintu. Sesuai dengan kelebihan ibadah yang dia miliki. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya ya akhal Islam. Hadis ini menunjukkan fadilatu wa manqibatu Abi Bakar, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ada. Aku berharap kamu orangnya." Subhanallah, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, bab kullu ma'rufin sadaqah. An Hudzaifah an Nabi SAW qala kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan yang ma'ruf itu adalah sadaqah. Apa itu ma'ruf, Pak? Ma'ruf artinya sesuatu yang baik. Ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu semua sedekah. Zikir sedekah. Antum tersenyum sama teman antum sedekah. At-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Antum minjemin pulpen, teman antum butuh pulpen, sedekah. Ya. Bahkan kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sedekah.
Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab at-tasbih wa tahlil wa a'malul birri shadaqah. Bab bertasbih dan bertahlil serta amalan-amal kebaikan adalah sedekah. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajra? Qala ara'aytum law wadu'aha fi haram akana alaihi fiha wizr? Fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajra. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa ada beberapa orang dari para sahabat Rasulullah SAW, bahwa mereka itu fakir miskin, orang-orang miskin. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami nggak bisa." Apa kata Rasulullah SAW, Pak? Ya. Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sesuatu untuk dijadikan sedekah? Setiap tasbih sedekah. Tasbih itu subhanallah. Setiap takbir sedekah. Setiap tahmid sedekah. Ya, ucapan alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil yaitu ucapan la ilaha illallah sadaqah. Dan menyuruh kepada yang ma'ruf sadaqah. Melarang dari yang mungkar sadaqah. Bahkan pada kemaluan seseorang dari kalian ada sadaqah. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang kalian mendatangi syahwatnya dapat pahala?" Artinya bersetubuh dengan istri, dapat pahala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Bagaimana pendapat kalian kalau ia meletakkan kemaluannya di tempat yang haram, dosa tidak? Demikian pula kalau ia tempatkan kemaluannya di tempat yang halal, maka itu pahala di sisi Allah." Di sini akhi menunjukkan jawazul ghibthah, bolehnya iri hati dalam kebaikan. Iri hati itu Pak ada dua. Iri hati terhadap dunia. Maka ini tercela, nggak boleh kita iri hati terhadap dunia Pak. Setangga antum bisa beli mobil, antum nggak bisa. Antum langsung panas hati antum, iri, nggak boleh, haram. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Jangan kalian mengharap-harapkan karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian. Jangan. Tapi kalau kita melihat ada orang bisa hafal Quran, kita iri, bagus. Kita melihat ada orang bisa hafal Arba'in Nawawiyah, sementara kita nggak hafal, lalu kita iri, bagus Pak. Iri yang seperti ini bagus Pak. Cuma kita kan terkadang irinya masa gara-gara urusan dunia Pak. Tapi kalau kita melihat ada orang yang
rajin sholat tahajud, gak iri sama sekali. Malah kita ngelihat kepada orang yang lebih kurang dari kita. Ya alhamdulillah, walaupun saya nggak tahajud, mendingan saya daripada dia nggak pernah sholat. Dia kalau urusan dunia, lihat kepada yang lebih susah dari kita, biar bersyukur. Tapi kalau urusan akhirat, jangan melihat kepada yang lebih rendah. Lihat kepada yang lebih apa? Hebat daripada kita, ya, supaya muncul apa Pak? Perlombaan dalam kebaikan. Ya. Nah, orang-orang fakir miskin iri kepada orang kaya bukan karena kekayaan mereka. Di zaman Rasulullah SAW itu, Pak. Karena orang kaya bisa sedekah, mereka enggak. Itu hebatnya ya masyarakat di zaman Rasulullah SAW yang sudah ditempa dengan keimanan itu, Pak. Irinya bukan karena orang kaya punya duit, enggak. Ya. Para sahabat itu Pak, orang-orang yang betul-betul mengharapkan akhirat, Pak. Ya. Mungkin antum pernah dengar kisah Sa'id bin Amir yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di kota Homs. Ya, pergilah Sa'id bin Amir ke kota Homs untuk menjadi gubernur di sana. Setelah beberapa tahun datanglah rombongan dari kota Homs kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, coba tulis nama-nama orang-orang fakir miskin kalian tuh. Ditulis yang pertama kali ditulis apa? Sa'id bin Amir. Umar bingung, siapa Sa'id bin Amir? Gubernur kami, ya. Gubernur kalian miskin. Iya. Masya Allah. Dikirim oleh Umar sekitar 1.000 dinar. Ketika telah sampai kepada Sa'id bin Amir, dibuka kantongnya isinya dinar, Pak. Apa kata Sa'id? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Coba kalau kita, Pak. Ya. Apa kata istrinya? Musibah apa? Ini, dakhalat alayya dunya litusida akhirati. Ada dunia yang masuk untuk merusak akhiratku. Masya Allah. Para sahabat itu nggak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Cuma mereka melihat orang kaya bisa sedekah. Kita nggak bisa. Itu yang diirikannya di sininya. Kan para sahabat itu masyarakat yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya akhul Islam. Ya. Orang kalau berlomba-lomba dalam kebaikan tuh Masya Allah luar biasa ya akhi. Maka kemudian Rasulullah SAW Pak memberikan apa Pak? Bimbingan. Nah ini faidah buat kita. Kalau kita tidak mampu melakukan suatu amalan yang dilakukan orang lain, cari amalan lain yang kita mampu lakukan dan tidak kalah pahalanya. Antum melihat teman antum senang umroh, duitnya banyak. Antum harus berpikir gimana mengalahkan dia. Cari amalan lain yang bisa mengalahkan amalan dia yang bisa kita lakukan. Begitu Pak. Jangan udah nggak bisa umroh, melempem pula. Nggak ada jiwa untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan seperti itu, saudaraku seiman. Maka apa kata Rasulullah? Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sesuatu untuk disedekahkan? Sudah masuk Isya. Nah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.